Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membuat video tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu UAS, ujian akhir semester. Sini nama saya Muhammad Tarik Habibi dari kelas 4D, mata kuliah filsafat pendidikan Islam, dan dosen penguji yaitu Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD, dan UAS semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Habibi dari mahasiswa dari kelas 4D. Nah, pada video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam semester genap tahun akademik 2024 dan sampai 2025. Nah, saya akan menyampaikan pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam dan bagaimana relevansinya terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, baik, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu tentang demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan adalah upaya menghadirkan keadilan dan kesetaraan dalam proses belajar dalam konteks PAI. Jadi prinsip demokratisasi bisa diterapkan dengan cara memberikan akses belajar pendidikan agama Islam kepada semua siswa muslim secara merata. Nah, guru juga menciptakan ruang dialogis agar siswa juga bisa aktif. Nah, materi disampaikan secara inklusif dan menghargai keberagaman. Nah, tantangannya apa? Tantangannya yang muncul antara lain yaitu keterbatasan waktu belajar, latar belakang siswa yang beragam, dan peran guru yang harus adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, baik, itu jawaban untuk nomor pertama. Lanjut kepada jawaban soal nomor 2, yaitu tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang mengutamakan adab dan akal. Ia menyarankan kurikulum yang menyatukan aspek keilmuan dan pembentukan karakter. Dalam pembelajaran PAI tingkat SMP, sintesis Ibnu Khaldun bisa diterapkan dengan menekankan adab sebelum ilmu, menyusun pembelajaran secara bertahap, mengaitkan materi dengan sejarah peradaban Islam, dan itu. Nah, lanjut ke jawaban soal nomor 3, yaitu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan umum. Dalam praktiknya, PAI bisa dikaitkan dengan sains seperti membahas penciptaan alam dari perspektif Al-Quran. Jadi model integratif ini mendorong siswa berpikir holistik dan tidak memisahkan agama dari ilmu dunia. Begitu. Lanjut ke jawaban soal nomor 4, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menekankan pentingnya akhlak guru sebagai teladan, yaitu guru PAI seharusnya menjadi role model moral. Jadi saat ini guru tidak cukup hanya mengajar, tetapi juga membina karakter siswa melalui sikap, perilaku, dan pendekatan yang santun dalam pembelajaran. Lanjut kepada jawaban soal nomor 5, yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai sarana menyucikan jiwa, membentuk akal, dan menguatkan ruhani. Model pendidikan berbasis Al-Ghazali juga dapat diterapkan melalui pembelajaran akhlak yang intensif, praktik ibadah rutin, terus keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat dalam pembelajaran agama Islam. Lanjut kepada jawaban soal nomor 6, yaitu tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal
mengusulkan pendidikan yang dinamis dan kreatif yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan ijtihad. Kurikulum pendidikan agama Islam sebaiknya memberi ruang untuk berpikir kritis serta menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan zaman modern. Lanjut kepada jawaban soal nomor 7, yaitu Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman menyarankan pendekatan tafsir kontekstual melalui metode double movement. Dalam konteks pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, ayat Al-Quran dipahami sesuai konteks turunnya, lalu diterapkan pada situasi sekarang. Misalnya, ayat tentang keadilan diterapkan dalam isu sosial seperti lingkungan atau kemiskinan. Jawaban yang terakhir yaitu jawaban soal nomor 8, yaitu Ismail Ar-Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi ingin mengislamisasi ilmu dengan mengintegrasikan ilmu sosial ke dalam pendidikan Islam. Nah, jadi model pembelajaran interdisipliner bisa dirancang seperti menggabungkan PAI dan ekonomi melalui pembahasan zakat dan distribusi kekayaan. Jadi siswa diajak berpikir kritis terhadap masalah sosial dengan nilai-nilai Islam. Begitu. Mungkin demikian pemaparan saya mengenai sintesis pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.